bertemu dengan saya. Untuk menjawab pertanyaan Anda, silakan buka browser, kemudian masuk ke aplikasi Simtok VPN Goib dengan memasukkan username dan password. Dan kita pilih modul kinerja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita login sebagai pegawai. Di sini peran saya sebagai pegawai yang bernama Hanifah. Kita bisa lihat di sini adalah nilai SKP-nya berapa, 78%. Ini tergolong ya cukup baiklah. Progres SKP saat ini mengalami kenaikan atau enggak. Ini kita bisa lihat. Ini di bulan Juni mengalami kenaikan yang relatif bagus ya. Kemudian kita bisa melihat notifikasi dari anggota di bawah kita. Jika SKP sudah ada, pilih SKP yang akan dihidupkan ke atasan dengan cara cinta. Ini ada notifikasi, coba kita balas. Kita bisa lihat datanya melalui link juga bisa. Kemudian kita bisa membuat SKP. Di sini ada uraian tugas dari SKP saya. Saya bisa mencetaknya juga. Kita juga bisa melihat history kontraknya. Kita juga bisa lihat ini, bisa mencetaknya juga. Kita juga bisa membandingkan SKP kita dengan orang lain. Kita bisa lihat perbandingannya. Periode tahun berapa bisa kita pilih. Kemudian kita bisa lakukan realisasi SKP kita kepada atasan kita. Lihat ini kriterianya sampai berapa nilai kita. Kita bisa langsung kirim ke atasan. Kita bisa juga membuat daftar tambahan tugas, yaitu di sini saya bisa membuat tugas tambahan, misalkan penyuluhan. Misalkan tampilannya tidak ada, kita sampel aja. Nah, kita di sini bisa juga membuat kreativitas, sama juga dengan yang tadi. Oke, selanjutnya kita pilih penilaian. Hasil penilaian kita bisa kita rekap di sini. Di sini ada yang keberatan Hanifah tadi balasnya oke. Nah,
Kita bisa nilai SKP juga dari sini. Nah, nilai SKP-nya berapa? Totalnya ini 61. Ternyata cukup baik. Kita bisa juga nilai perilaku kita. Kita bisa cetaknya juga. Name dan password. Kemudian kita pilih modul kinerja. Nah, di sini kita akan terlihat bagaimana informasi yang terdapat dalam SKP. Nah, di sini saya ingin berperan sebagai penilai. Maka akan muncul dashboard sebagai penilai. Nah, di sini akan muncul dashboardnya. Di sini ada notifikasi, ada daftar pegawai dengan SKP yang belum ada setujui, daftar pegawai yang telah membuat daftar pegawai yang belum membuat SKP. Di sini juga akan terlihat grafik nilai prestasi kerja. Oke, kita akan melihat SKP pegawai. Nah, di sini akan terlihat SKP pegawai yang bisa kita lihat nilainya. Nah, di sini statusnya ini jabatan. Nah, kita bisa lihat semuanya di sini datanya. Kemudian kita bisa juga lihat progresnya. Bagaimana? Kita lihat di menu progres pegawai. Nah, di sini ada progres dari pegawai. Nah, nilai saat ini berapa? Kita bisa cek. Kemudian kita bisa membuat catatan di sini. Melalui menu ini kita bisa buat catatan, misalkan tahun 2015 untuk pegawai namanya Sabri, misalkan. Kita tambah catatan, pilih pegawai dulu, misalkan ini kita kasih catatan. Oh, kita pilih yang lain, misalkan Disneyati. Oh, nggak bisa, kita coba yang lain. Kita coba tambah catatan. Nah, di sini bisa yaitu kita pilih tahun dulu, kemudian pilih pegawai, kemudian search, baru tambah catatan. Ini bisa muncul formnya. Nah, kita tambahkan catatan di sini, misalkan kurang fokus. Nah, bisa kita simpan catatannya. Nah, kita bisa melihat daftar catatannya di sini untuk pegawai Disneyati. Kita bisa menilai SKP dari menu ini.
Kemudian berdasarkan SKP, perilaku, dan prestasi kerja. Coba kita lakukan penilaian SKP. Nah, inilah penilaian SKP dari pegawai yang kita nilai. Nah, ini nilainya dan ini sebutannya, jabatannya, dan sebagainya. Kita bisa memilih submenu yang lain. Ternyata masih loading. Kita juga bisa menilai untuk perilaku dan lain-lain di sini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.